Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai perilaku pelaksana dalam pelayanan. Perilaku pelaksana dalam pelayanan yang dimaksud di sini adalah perilaku pelaksana para pelayan publik kepada masyarakat, yang mana para pelayan publik atau yang biasa dilaksanakan oleh para pegawai negeri sipil atau PNS harus berdasarkan pada beberapa nilai sikap yang sesuai dengan aturannya, yang mana aturan tersebut tercantum pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada rekan saya Nova Rifki, lalu ada rekan saya Uturja Violeta, saya sendiri Vika Ristisanta, dan rekan saya Widi Rizky. Baik, langsung saja akan masuk ke dalam materi yang akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada diskusi kali ini kami akan lebih membahas pada pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Di mana di sini ditegaskan perilaku yang harus dilakukan oleh seorang pelayanan publik adalah yang pertama, adil dan tidak diskriminatif, cermat, santun dan ramah, tegas, andal dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut, kemudian harus profesional, tidak mempersulit dan patuh pada pemerintah atasan yang sah dan wajar. Kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara, dan yang terakhir tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, selain itu ada juga hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan. Kemudian kita harus tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik. Kemudian tidak memberikan informasi yang salah ataupun menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi, serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat, tidak menyalahgunakan informasi jabatan dan atau kewenangan yang dimiliki sesuai dengan kepantasan, dan harus tidak menyimpang dari prosedur. Nah, dalam diskusi yang saat ini kami akan lebih membahas mendalam mengenai tidak menyimpang dari prosedur dan poin patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar. Nah, di sini di next slide kami akan membahas tentang dua kasus. Yang pertama yaitu mengenai patuh pada perintah atasan yang sah atau wajar. Di sini ada kasus dari saudara Fat yang hanya menjalankan perintah atasan untuk melakukan korupsi. Tentu saja itu merupakan contoh yang salah. Dan mengenai poin tindak menyimpang dari prosedur, kami akan membahas tentang masalah KKP meringkus PNS dalam pemalsuan dokumen izin perikanan di daerah Pantura. Nah, dari dua poin tersebut akan dijelaskan rekan-rekan kami kepada rekan dipersilakan. Mohon izin untuk kasus pertama, yakni pemalsuan dokumen perizinan perikanan oleh PNS yang bertugas, yang merupakan penyimpangan dari perilaku PNS seharusnya, yakni tidak menyimpang dari prosedur. Untuk analisis kasusnya sendiri, surat izin usaha perikanan merupakan izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. Nah, surat izin ini wajib dimiliki oleh setiap orang yang melakukan usaha perikanan tangkap di laut lepas. Nah, untuk mendapatkan surat perizinan tersebut, ada pun tahapan-tahapan untuk mendapatkan izin tersebut yang tentunya dianggap susah atau ribet bagi para nelayan, sehingga hal tersebut jadikan peluang untuk melakukan penyimpangan terhadap salah satu perilaku PNS yang seharusnya dijalankan, yakni tidak menyimpang dari prosedur. Maka sikap PNS yang seharusnya, yakni sebagai PNS kita tetap harus melakukan tugas sesuai prosedur yang ada. Apabila itu harus mendapat surat perizinan terlebih dahulu, maka harus dilakukan dengan benar dan sesuai prosedur. Kemudian di kasus yang kedua ada kasus korupsi, yaitu seorang bernama Fat Elfos melakukan tindak pidana korupsi yang melanggar hukum dan ia harus bertanggung jawab atas tindakannya tersebut. Alasan bahwa ia hanya menjalankan perintah atasan tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan korupsi. Namun kendati demikian,
Tindakan VAT mengembalikan uang suap dan kerjasama dengan penegak hukum sebagai justice kolaborator dapat dipandang sebagai upaya untuk memperbaiki kesalahannya dan memberantas korupsi di negara Indonesia khususnya. Kemudian tindakan yang harus dilakukan atau sikap yang harus dilakukan sebagai seorang pegawai negeri sipil, kita harus berhati-hati dalam memilih perintah atasan, apakah perintah tersebut melanggar aturan hukum atau tidak. Dan jika dirasa menyimpang, PNS juga harus menolak dengan tegas, karena hal tersebut dapat berimbas kepada karir kita serta instansi yang kita emban. Baik, berdasarkan presentasi yang telah dilaksanakan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita sebagai pemberi pelayanan publik harus bersikap sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita harus berintegritas, harus berprinsip, dan tidak melanggar aturan yang berlaku. Baik, dalam presentasi yang telah dijelaskan tadi, kelompok saya membahas mengenai 2 sikap. Yang pertama yaitu patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar. Artinya, kita sebagai pegawai negeri sipil atau pelayan publik harus taat kepada perintah yang diberikan oleh atasan. Tetapi kita juga harus berhati-hati dalam menerima perintah yang diberikan oleh atasan, yang mana perintah tersebut harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Jangan sampai kita memang mentaati arahan yang diberikan oleh atasan, tetapi nyatanya ternyata kita telah melanggar hukum. Hal tersebut tentu tetap dianggap salah, yang mana contohnya adalah korupsi yang ada pada kasus ini, yang mana alasannya adalah mengikuti atau mentaati arahan dari atasan, yang mana hal itu tetap dianggap salah karena korupsi adalah hal yang melanggar undang-undang di Indonesia ini. Hal yang kedua, tidak menyimpang dari prosedur. Jadi segala hal yang dilakukan oleh pelayan publik harus mengikuti prosedur yang ada. Jangan sampai membuat aturan sendiri atau mengikuti prosedur dengan langkah-langkah sendiri. Hal tersebut tentu sama saja melanggar aturan yang berlaku. Contohnya adalah penyederhanaan dalam melakukan prosedur pembuatan suatu dokumen. Tentu hal tersebut salah sehingga tidak dapat dan tidak patut untuk dilakukan. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.